Saya cuma mertahanin hak kemanusiaan yang dimana para korban penggusuran ini tuh kurang. Maksudnya nggak dimanusiakan, nggak memanusiakan manusia. Oke, hak seperti apa yang kamu tuntut dari penggusuran tersebut? Karena penggusuran ini, menurut saya ini, penggusuran ini ngusir para korban ini seperti hewan. Jadi gusur tinggal gusur. Oke, seperti hewan tuh bagaimana? Dicambuk? Ditendang? Sedikit diintimidasi. Misalkan tanah itu kan luas, di situ hanya sebatas normalisasi kali. Kenapa kita harus digusur? Kecuali kalau kita normalisasi kali, terus tempat tinggal kita kok di atasnya, itu kan ya wajib. Hanya itu aja. Menurut kamu itu tanah siapa? Tanah negara. Terus apa yang kamu ributkan? Kalau negara mau ambil, kenapa kamu ribut? Kan gini, saya nggak mertahanin tanah. Kalau mau diambil ya silahkan. Kita kan cuma minta hak kemanusiaan. Karena kita digusur ini kurang ada rasa kemanusiaannya. Sama warga-warga yang terdampak. Termasuk saya. Menurut kamu tanah itu haknya kamu? Iya kan, tapi saya kan nggak mertahanin tanah negara. Kan di notnya saya nggak mertahanin tanah negara. Saya cuma mertahanin hak kemanusiaan yang dimana para korban penggusuran ini tuh kurang. Maksudnya nggak dimanusiakan, nggak memanusiakan manusia. Oke, hak seperti apa yang kamu tuntut dari penggusuran tersebut? Karena penggusuran ini, menurut saya ini, penggusuran ini ngusir para korban ini seperti hewan. Jadi gusur tinggal gusur. Oke, seperti hewan tuh bagaimana? Dicambuk? Ditendang? Sedikit diintimidasi. Diintimidasi. Coba kamu cerita dengan saya bagaimana diintimidasi. Jadi tuh penggusuran ini kan nggak ada musyawarah ya. Belum tahu tujuannya apa, terus proyek penggusuran ini dari siapa, itu kan belum jelas. Tiba-tiba dikirimin SP dari Satpol PP, kirim surat, suruh tanda tangan, terus suruh pergi. Terus kalau misalnya kita nolak cuma mertahanin musyawarah, itu tiba-tiba ada preman datang nih dari Pemda, mengintimidasi sedikit sama orang tua saya dan lingkungan sekitar. Bilangnya nggak ada kompensasi sama sekali. Bapak harusnya sadar diri kalau ini tanah negara. Tapi kan seharusnya nggak bersikap begitu dong. Kalau misalnya para pejabat ini kan harusnya bisa mengayomi masyarakat. Oke, seharusnya menurut kamu harusnya bagaimana? Mengayominya bagaimana? Harusnya kamu dapat apa sih haknya? Namanya mengayomi berarti kan merangkul masyarakat yang tinggal tanah negara ya, terutama ya. Merangkul, diajak musyawarah, diberikan solusi, terus dicarikan solusi, jangan cuma asal main gusur, apalagi nggak ada kompensasi. Oke. Iya, karena kan kita hidup di situ kan juga untuk bekerja ya, untuk nyari nafkah juga ya, usaha juga ya. Terus kalau misalnya pergi untuk mindahin barang, terus usaha juga kan mati. Pak, saya pengen tanya tadi Bapak bilang tadi sebelum dikasih dana kompensasi, tadi katanya tidak ada kompensasi. Iya, memang tidak ada dana kompensasi. Jadi dana kompensasi ini diberikan setelah beliau, maaf ya, mungkin ke notis videonya si Aura. Oke, berapa dana kompensasi yang diberikan? 10 juta. Menurut Bapak dengan Aura itu cukup? Belum. Ya sebenarnya bersyukur, cuman belum cukup kalau untuk seluruhan. Kenapa? Karena kan rata-rata masyarakat tinggal di situ kan buka usaha. 10 juta ini cukup, kurang cukup. Mungkin cukup untuk buat mindahin barang, untuk nyari kontrakan. Mungkin cukup ya, cari kontrakan sekitar 6 juta ya Pak? 6 juta, 5 juta ya? Iya, 6 juta, 5 juta. Iya, terus untuk mindahin barang, bolak-balik kan juga butuh biaya. Terus tiba-tiba kenapa ujung-ujungnya jadi ke wisuda? Kan kita ngomongin penggusuran. Nah, itu. Gak tahu juga ya, soalnya waktu datang ke sana, aku juga udah siap nih, siapin diri untuk ngebahas masalah wisuda. Topiknya kan itu ya, wisuda penggusuran, maaf, salah. Nah, udah siap nih buat bahas topik penggusuran. Tiba-tiba di sana beliau ngebahas topik wisuda, mungkin tertarik sama pembahasan wisuda yang lagi berjalan, yang lagi mau berjalan mungkin. Oke, kamu kan sudah wisuda kan? Udah. Oke, tiba-tiba kenapa bahas itu? Nggak tahu. Mungkin spontan ya jawaban saya waktu itu ya. Oke, apa permasalahannya? Beliau bilang apa? Beliau menghilangkan wisuda ya? Iya, betul. Terus kenapa kamu keberatan? Karena menurut saya pribadi juga ya, adik saya kan juga mau lulus biar ngerasain wisuda ya setidaknya ya. Terus masyarakat itu kan lebih dominannya yang lulusan SMA itu kan
rata-rata ya, bukan kebanyakan ya. Rata-rata itu gak ada yang lanjut kuliah, cuman sampai di SMA terus kerja gitu. Oke. Jadi menurut kamu itu tetap perlu wisuda? Perlu. Tapi dengan ini dengan meminimalisir biaya. Jadi biayanya itu dipatok dengan sekian, jangan sampai di atas 1 juta lebih gitu. Emang kalau 1 juta kamu sanggup? Ya kurang keberatan sih sebenarnya, keberatan sih. 1 juta pun kamu keberatan? Ya. Terus kenapa harus ada wisuda? Kan gini, dipatok jadi per orang. Jadi misalnya satu orang ini karena SMP SMA kan jenjangnya 3 tahun ya. Mungkin bisa nih per orang ini 300.000, untuk SMA kelas 1 100.000, SMA kelas 2 100.000, SMA kelas 3 100.000. 300 orang dong berarti. Nah, sedangkan saya dulu sekolah waktu SMA itu satu kelas isinya 42 orang. 42 dikali 300 kan udah banyak nih, apalagi untuk satu angkatan. Banyak gak ya? Banyak dong, cukup dong. Untuk acara-acara sudah kayak gitu, gak harus 1 juta. Nah itu kan pemikirannya jadi para orang tua kan, lingkungan sekolah ini ada sedikit ngambil gitu. Oke, fungsinya wisuda menurut kamu apa pada anak SMA? Mengapresiasi diri sendiri, juga bangga terhadap diri sendiri, udah melalui jenjang sekolah pendidikan. Selain itu ada lagi manfaatnya menurut kamu? Selain itu ya yang orang-orang yang gak kuliah itu bisa ngerasain setidaknya di jenjang terakhir SMA. SMA-nya kan tetap dijalani nih. Sekarang kan wisudanya itu kan cuma seremoninya saja, upacaranya saja. Ada manfaat lain menurut kamu yang bisa dirasakan atau bisa kepake lah nantinya? Mungkin kalau buat kepake sih ya biar ngerasain sih, biar ngerasa adil gitu loh. Jadi gini, yang kuliah kan bisa ngerasain wisuda ya, mampu lah kuliah gitu. Sedangkan yang gak kuliah kan gak bisa ngerasain gimana belajarnya di kuliah, apalagi ngerasain wisuda. Terus kalau SMA wisuda dihapus, gimana? Okay. Apalagi konsep untuk pakaian kebaya yang menurut saya itu kan di sekolah kan gak setiap saat diadakan. Cuman hari-hari tertentu doang, hari-hari besar kayak RA Kartini contohnya. Kan gak setiap saat. Tapi kalau misalnya kita wisuda itu biaya duit banyak gak sih keluar? Banyak, 1 juta. 1 juta? Iya, waktu dulu saya 1 juta. Menurut kamu itu angka yang besar atau yang kecil? Besar. Kamu orang susah atau orang ini berada sih sebenarnya? Gimana ya Pak? Sebenarnya bisa dibilang ya orang kalangan cukup menengah lah, standar. Oke. Gak susah-susah banget, gak kaya-kaya banget. Sama 1 jam ke depan saya nobatkan kamu sebagai gubernur Jawa Barat dan kamu harus menggusur tanah tersebut karena ada kepentingan dari negara, memperluas kali lah atau apa ya kita bicara ya. Ada kepentingan dari negara di sana dan itu bukan tanahnya, itu tanahnya negara paham. Tanahnya kamu ya. Dan kamu gusur, masyarakat kamu protes. Ya dirangkul dulu, kita terjun dulu ke lapangan, terjun ke lokasi, ngobrol sama masyarakat sekitar. Kira-kira mau nggak mereka? Mau lah, nggak mungkin enggak. Mau. Masa sih? Iya, apalagi kita terjun langsung ke lapangan itu kan, namanya kita kan juga bisa ngobrol bareng ya sama masyarakat sekitar. Ya mau masyarakat, nggak mungkin dong nolak. Kamu digusur ya, datang kayak gitu ya. Kalian digusur ya, tinggalkan tanah ini. Mau? Iya, musyawarah ya. Bukan, musyawarah. Apa maksudnya musyawarah? Musyawarah ya. Kasih kompensasi? Bukan. Diajak kenapa penggusuran itu tuh buat apa tujuannya. Terus habis itu dicarikan solusi. Habis itu dicarikan solusi. Iya, jadi itu namanya musyawarah kan bareng-bareng. Solusi apa yang ditawarkan oleh Ibu Gubernur ke orang-orang yang digusur? Tergantung masyarakat ya, masyarakatnya mintanya gimana. Misalkan rumah saya pribadi ya, tanahnya ini tuh dari kali ke rumah saya tuh masih ada jarak jauh. Bukan bener-bener di atas kali atau bener-bener di samping kali tuh enggak. Iya, jadi yang dibutuhkan ini berapa meter kalau untuk bikin bendungan. Kalau misalnya mau diambil 10 meter ya diambil 10 meter. Gitu. Oh. Oke. Enggak, kamu mintanya tetap misalnya,
Ya itu tanah pemerintah semuanya, satu digusur, semua digusur. Kamu minta kompensasi apa? Ya bangunan. Oh bangunan, dipindahin bangunan. Bukan gitu, bangunan untuk mindahin barang setidaknya. Bangunan untuk pindahin barang. Iya. Oke. Kalau kamu jadi gubernur, kamu oke kan itu? Oke. Kan namanya kita mengayomi masyarakat ya, nama kita kan juga baik. Kita terjun juga ke lapangan, menemui masyarakat, merangkul masyarakat. Itu kan lebih baik dibanding kita terjun ke lapangan. Enggak, cuma tiba-tiba Satpol PP datang, ngasih SP, terus diintimidasi pula. Tapi kamu keterpikir ya, kalau misalnya kamu melakukan itu, suatu hari nanti makin banyak orang-orang yang ambil tanah pemerintah, terus ke depan tunggu diusir dan minta kompensasi seperti itu. Wajar. Wajar, karena kan tadi udah saya bilang, yang di wilayah gabus ini aja dapat kompensasi. Sedangkan ini proyek sedang berjalan kan. Terus wilayah-wilayah yang lain ini tuh gimana? Ya setidaknya yang diberikan kompensasi ini orang-orang yang bangunannya rumah, bukan cuman sekedar jualan usaha. Iya, bukan. Maksudnya kalau misalnya kamu mengokekan dan kamu memberikan kompensasi, nanti dijadiin orang alasan untuk cari tanah pemerintah, untuk ditinggalin. Terus kalau mau digusur, ya minta kompensasi gitu. Kepikir nggak kamu seperti itu? Enggak. Enggak. Ini no hard feeling ya. Kita cuma diskusi saja ya. Soalnya saya juga pengen kamu kan jadi generasi muda yang baik ya untuk kedepannya, masa depan kamu juga baik. Tapi kamu pernah sambil kerja juga? Kenapa? Sambil kerja juga katanya? Iya, di entertain. Sebagai? Masih peran-peran kecil. Figuran ya kemarin? Iya, betul. Katanya kemarin kamu di iklan pinjol juga? Iya, betul. Itu benar? Iya, tapi saya di situ posisinya sebagai talent ya. Namanya talent kan kita dibayar. Terus kita tag, udah. Pulang, nggak tahu seluk-beluknya tentang pinjol itu apa, gimana cara metode pinjol, itu nggak tahu. Itu apa, nggak tahu saya. Oh, kamu nggak tahu? Enggak. Sebagai talent aja pokoknya? Iya, sebagai talent. Makanya itu netizen tuh ya, agak gimana gitu ya, saya tiba-tiba bisa nemu video pinjol, sedangkan saya nggak pernah ngelihat video pinjolnya sendiri. Oke. Kamu kalau misalnya, menurut kamu kalau misalnya kamu menyatakan pendapat seperti ini ya, cara penyampaian kamu dengan Kang Deddy pada waktu itu menurut kamu sudah benar atau tidak? Mungkin belum ya. Soalnya kata netizen kurang sopan, terlalu gak mau ngalah gitu kan. Ya gitu. Jadi mungkin maksud netizen saya harus nunduk kali ya mungkin ya. Sama pejabat yang tinggi, punya jabatan tinggi, yang dihormati sama masyarakat, mungkin saya ngobrolnya sama beliau mungkin harus nunduk, harus suara pelan-pelan mungkin ya. Yang kamu rasakan haruskah seperti itu? Enggak, kan namanya debat ya. Namanya debat ya ini, harus menatap lawan bicara, terus juga berbicaranya ya gitu, mungkin ada ucapan saya mungkin kurang sopan atau gimana gitu. Nadanya mungkin bisa diturunin. Mungkin ya. Jadi kamu menganggap bahwa pada waktu itu kamu sudah berdebat dengan cara yang benar. Iya. Tapi kalau misalnya kita berdebat dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih kita hormatin, kita hargain, apakah menurut kamu kita tidak harus menaruh empati ke sana? Mungkin bisa sedikit naruh empati, karena jawaban saya semua di situ spontan kan mungkin ego saya muncul. Jadi mana adanya kayak gitu, terus natapnya kayak gitu, netizen langsung ngambil intinya, wah nih anak songong gitu. Sebenarnya gini, natap lawan bicara itu menurut saya tuh harus, soalnya menghargai lawan bicara yang sedang berbicara. Kalau misal menurut saya nunduk itu malah nggak sopan. Saya diajarinnya begitu, bukan diajarin ini ya, diajarin sama di entertain. Oke, kalau misalnya kamu yang jadi ke depan jadi pejabat, terus kamu ketemu dengan anak muda seperti kamu yang protes. Menurut kamu akan apakan anak muda itu? Saya bakal apresiasi sih. Karena dia berani. Berani menyuarakan di antara banyak orang. Meskipun mungkin cara pandang saya ngelihatnya nih anak sedikit songong gitu. Tapi kan kita nggak tahu, entah itu egonya muncul atau enggak, gitu kan. Namanya usia belasan ya, 19 mau 20. Itu kan
belum bisa mengatur emosional, dia belum bisa mengatur emosi. Tapi ada baiknya sih Pak. Saya menghargai banget dengan Aura yang berdebat sih sebenarnya. Tapi kan ini membuka pikiran kita juga bagi penonton di rumah juga bahwa ada banyak lah Pak orang yang tinggal di tanah pemerintah yang bukan semestinya ditinggalin, tapi ketika digusur malah marah-marah dan minta kompensasi. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, insight yang saya dapat ya Pak ya, banyak orang yang secara penghidupannya cukup berat untuk kehidupan sehari-hari, tapi maunya cukup banyak Pak. Bapak sampai nggak pesan itu ke Bapak? Atau Bapak tetap ngerasa apa yang Bapak lakukan itu sudah tepat menurut Bapak? Masalah penggusuran? Ya, masa penggusuran dulu deh. Ya. Saya pikir untuk saya lakukan itu ya sudah tepat. Artinya kan negara ini kan pengayom ya, pengayom masyarakat. Jadi kalau misalkan ada program itu ya tolong disesuaikan dengan masyarakat setempat ya, misalkan dengan musyawarah atau menjelaskan secara teknisnya seperti apa. Terus kalau perlu penggusuran itu dilakukan, itu harus menyesuaikan kebutuhan. Misalkan tanah itu kan luas, di situ hanya sebatas normalisasi kali. Kenapa kita harus digusur? Kecuali kalau kita normalisasi kali, terus tempat tinggal kita kok di atasnya, itu kan ya wajib. Hanya itu aja. Oke. Walaupun itu tanah pemerintah ya Pak ya? Walaupun itu tanah pemerintah. Ya. Jadi kan kita kan tinggal di tanah pengairan itu kan hanya pada waktu itu, tanah itu kan kosong. Kita hanya istilahnya menempatin, bukan apa ya, menguasai. Jadi memanfaatkan lahan kosong aja. Memanfaatkan lahan kosong saja, oke. Tapi ketika diusir minta kompensasi? Kita nggak minta kompensasi, cuma kita kan sebagai negara itu kan mengayomi masyarakat. Ya istilahnya itu kita, seperti yang diutarakan anak saya, itu artinya ya apa ya istilahnya untuk biaya pindah rumah itu juga butuh biaya. Oke. Iya.